Oke. Nah, saya lanjut teman-teman semua ya. Jadi setiap dari Anda pasti punya kriteria dalam berinvestasi ya. Nah, boleh dong teman-teman semua ya. Teman-teman kira-kira dalam memilih investasi gitu kan, teman-teman ini punya kriteria yang seperti apa sih? Kalau teman-teman mau pilih investasi itu yang standarnya seperti apa sih? Gitu. Boleh ya, teman-teman ya. Saya minta tolong ke teman-teman untuk diketik dong di kolom chat, boleh nggak kira-kira? Saya pengen tahu teman-teman di sini tuh kalau pilih investasi kriterianya yang seperti apa sih? Apakah yang harus resmi misalnya gitu kan? Atau ya nggak resmi juga nggak apa-apa lah Pak. Yang penting untungnya besar. Ya sah-sah aja ya. Namanya setiap orang kan pasti punya kriterianya masing-masing. Makanya tadi sekali lagi. Boleh nggak ini saya minta waktunya sebentar aja teman-teman semua. Boleh nggak bantu saya ketik di kolom chat? Teman-teman punya kriterianya apa sih? Kalau dari Parian ya, aman, legal, profit. Oke. Kalau dari Bu Mualipa apa ini? Kriterianya apa, Bu? Kalau pilih ini Hmm. apa kira-kira? Ada yang aman, harus legal, ya harus profit juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang lain apa lagi kira-kira? Legalitasnya terjamin dan bisa diwariskan. Oke, good point juga. Legalitasnya terjamin dan bisa diwariskan. Ya, pilih yang aman, legal. Oke. Ya, ini rata-rata aman-aman semua ya. Yang bisa dipahami resikonya, yang gampang dijalankan, siap. Wah, yang gampang tuh seperti apa tuh ya? Bingung juga nih ya, yang gampang dijalankan nih gimana nih? Tapi nggak apa-apa, oke. Yang gampang ya, mungkin patokannya menurut Ibu apa Bapak nih? Kayak Ibu ya. Yang gampang dijalankan menurut Ibu Zarinda. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya yang sudah respon ya. Nah, sama nih ya, ada yang aman, legal, profit juga. Oke, setiap orang pastinya tadi ya, kriterianya bermacam-macam, teman-teman semua. Begitu pula dengan kami, teman-teman semua. Kami punya beberapa kriteria ya, yang akan menjadi patokan untuk Anda. Nah, saya yakin pasti kan Anda mau pelajari dulu ya, proyek kami ini cocok nggak dengan kriteria Anda, kan gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman semua dari kriteria-kriteria yang saya sampaikan, ya silakan Anda pertimbangkan kalau misalnya cocok teman-teman semua, yuk ya kan, tunggu apa lagi, langsung segera ambil keputusan teman-teman semua. Tapi kalau nggak cocok, nggak apa-apa ya teman-teman semua ya. Kan sah-sah aja, setiap orang punya kriteria berbeda ya. Oke, saya lanjut teman-teman semua. Ya, perkenalkan dulu teman-teman semua ya. Nama proyek kami adalah Moonbot, teman-teman semua ya. Ini dinaungi oleh PT Maju untuk Negeri ya. Nah, ini perusahaan asli anak bangsa ya, teman-teman semua ya. Beliau adalah CEO-nya ya. CEO dari Moonbot namanya Pak Michael Tan, teman-teman semua ya. Ini asli orang Jakarta, teman-teman semua ya. Jadi proyek kita ini benar-benar proyek yang asli karya anak bangsa, teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, pastinya ya Moonbot sebagai yang pertama di Indonesia ya dengan menggunakan konsep deposito modern pastinya punya kriteria-kriteria juga ya. Kriteria-kriteria yang ditawarkan oleh Moonbot ini apa sih? Yang pertama Moonbot ini yang dititik beratkan adalah keamanannya dulu ya. Nah, amannya gimana? Dananya nanti Anda pegang sendiri ya. Di belakang semuanya nanti akan dijelaskan lebih detail ya, teman-teman ya. Ini saya kasih lihat dulu aja. Ya, jadi nomor satu aman, dana dipegang sendiri. Keduanya transparan, ya. Jadi kebanyakan mungkin investment di luar ya, mungkin Anda juga taruh misalnya di perbankan ya, contoh aja teman-teman. Nah, Anda uh, taruh dana di perbankan, Anda cuma tinggal terima beres saja berapa profit yang Anda dapatkan. Kan Anda nggak ikut terlibat ya dalam, oh ini lihat ya, ngelihat oh berapa sih aslinya keuntungannya atau dikelolanya kemana dan lain-lain ya. Pokoknya Anda tinggal terima beres ya, teman-teman semua. Nah, tapi kalau di kami ini transparan teman-teman semua. Semua data pengelolaan asetnya ini bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, kemudian juga pastinya liquid teman-teman semua. Dana Anda nggak di-lock ya. Nah, kenapa? Soalnya dananya Anda pegang sendiri di rekening Anda sendiri tadi. Ya, nah dananya kapanpun Anda mau tarik silakan aja karena Anda yang pegang sendiri tadi uangnya. Next, teman-teman semua, yang legal juga pastinya ya. Nah, legalitasnya kami langsung dari Bapepti ya, atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi nanti ini sedikit clue aja teman-teman semua ya, nanti penjelasan lebih detailnya di belakang. Jadi
cara kami mengelola ini seperti apa? Nah, cara kami mengelola ini adalah dengan cara berdagang, teman-teman semua. Ya, jadi Anda siapkan modalnya, kami akan bantu kelola dengan cara berdagang. Ya, nanti bagaimana cara bantu kelolanya dan lain-lain, ya kan? Lebih detailnya sekali lagi di belakang. Ya, nah karena kami tadi bantu kelolanya dengan cara berdagang, makanya izinnya dari Badan Pengawas Perdagangan, teman-teman semua. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, kriteria berikutnya adalah yang apa namanya? Kami memiliki manajemen risiko atau secara risikonya ini lebih terukur, ya. Nah, di mana dengan proyek kami ini, ya, apapun keadaannya, Anda akan cocok, teman-teman semua. Harusnya secara risiko ya, secara risiko ini di berbagai macam kondisi apa namanya dan keadaan ya. Nah, seharusnya tetap cocok untuk pakai produk kami, ya. Nah, kemudian teman-teman semua, secara keuntungannya pasti ya, kalau nggak untung ngapain ya, kan kita bukan dinas sosial ya, teman-teman semua ya, harus untung juga. Nah, di mana target keuntungannya ini 12 sampai 48% per tahun, teman-teman semua. Ya, ini targetnya. Atau teman-teman juga bisa simpulkan dalam waktu 1 sampai 3 tahun ini 100 persen tadi targetnya ya, sesuai yang saya sampaikan di awal, teman-teman semua ya. Nah, tapi dengan catatan teman-teman semua ya, di mana Anda harus menjaga money management sesuai arahan dan juga fitur-fitur yang Anda pilih nanti ya. Di belakang kita akan bahas semua, teman-teman semua. Oke ya. Nah, ini adalah kriteria-kriterianya kami. Nanti saya akan kupas satu persatu. Semoga kriteria-kriteria ini cocok dengan kriteria Anda dalam memilih sebuah investment, teman-teman semuanya ya. Lanjut, kita akan langsung bahas kriteria yang pertama tadi, bahwa kriteria yang pertama adalah harus aman ya. Nah, dan juga transparan. Nah, aman dan transparannya seperti apa? Oke, jadi nomor satu yang harus Anda lakukan adalah Anda buka rekening Anda dulu sendiri, teman-teman semua. Ya, Anda buka dulu rekening Anda sendiri. Nah, kami akan kelola tadi, kami akan bantu kelola dengan cara berdagang, teman-teman semua. Ya, berdagangnya di mana? Berdagangnya ini di yang namanya aset digital. Ya, jadi kurang lebihnya mirip kayak kami ini jual beli emas, tapi secara digital, teman-teman semua. Ya, nah atau biasanya orang sebutnya itu kripto, teman-teman semua. Ya, nah jadi karena ini adalah yang kami kelola adalah aset digital, maka nggak bisa pakai rekening yang Anda punya seperti mungkin rekening di bank ya, mungkin di yang BCA atau mungkin Mandiri atau mungkin BNI ya, ini nggak apa-apa lah ya saya sebut brand ya. Jadi Anda nggak bisa teman-teman semua bukanya atau rekeningnya pakai rekening-rekening bank secara umum. Nah, karena kita kelola di aset digital, maka Anda harus buka rekening khusus untuk aset digital, teman-teman semua. Nah, rekening untuk aset digital ya yang Anda bisa pakai dengan menggunakan produknya kami ya atau yang kami sudah kerjasama ya ibaratnya ya. Nah, adalah yang pertama toko kripto teman-teman semua yang bawah ya, di mana ini adalah yang terbesar nomor satu di Indonesia teman-teman semua. Atau bisa pakai yang atas yang warna kuning namanya Binance ya. Nah, di mana ini adalah banknya yang terbesar nomor satu di dunia, teman-teman semuanya. Ya, nah jadi Anda silakan pilih mau pakai yang mana. Ya, nah sama aja mau pakai yang mana. Tapi yang satunya terbesar di Indonesia, satu terbesar di dunia. Kalau mau skala yang lebih besar, maka silakan pakai yang Binance, teman-teman semua. Ya, kalau kepengen pakai yang ada di Indonesia, pakainya yang toko kripto atau yang bawah. Oke ya, setelah Anda buka rekening, lalu ngapain? Nah, baru berikutnya adalah Anda menggunakan produk kami. Nah, produk kami ini berupa software, teman-teman semua ya, berupa sistem. Loh Pak, kenapa kok produknya berupa software gitu ya, supaya kami tidak perlu masuk ke rekening Anda, teman-teman semua. Ya, Anda rekeningnya tetap aman ya, Anda rekeningnya tetap secure ya, kami tidak bisa masuk ya, tapi kami bisa bantu kelola ya dengan sistem tersebut atau dengan software teman-teman semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya dengan menggunakan software ya, ini akan membantu Anda supaya pengelolaan ini bisa berjalan secara otomatis teman-teman semua ya. Nah, kalau misalnya Anda nggak pakai software, berarti kan kalau kami mau bantu kelola dengan kami nggak bisa masuk, otomatis Anda yang harus eksekusi. Ya, kami hanya bisa info.
Nah, silakan beli, ya kan? Nah, kemudian ayo silakan jual. Nah, kalau misalnya Anda nggak bisa standby, otomatis akan terlewat momen-momennya, teman-teman semua. Ya, apalagi mungkin transaksinya tengah malam, subuh-subuh, ya. Nah, tapi dengan menggunakan software, semua transaksinya bisa berjalan secara otomatis, teman-teman semua. Nah, nantinya software kami akan diberikan 3 izin ya, atau 3 akses ya. Setelah dihubungkan ke rekening Anda, ya, nantinya si software ini hanya memiliki 3 akses, teman-teman semuanya. Nah, akses yang pertama adalah dia akan membantu Anda membaca berapa nilai aset Anda yang ada di rekening Anda. Jadi kalau contoh di rekening Anda ada contohnya ya, misalnya 100 juta ya, atau mungkin misalnya 5.000 dolar misalnya. Nah, makanya dia akan muncul nantinya tampilannya di software kami. Oh, Anda ketahuan nih punya saldonya sekian gitu ya. Tapi bentuknya hanya membaca. Jadi tidak ada yang namanya Anda ini transfer-transfer ke kami. Nggak perlu teman-teman semua ya. Karena software kami sudah bisa baca berapa aset Anda. Ya, tapi hanya baca ya teman-teman semua ya. Nah, kedua teman-teman semua, software ini akan membantu beli ya. Kalau apa? Kalau sudah murah ya. Kalau belum murah gimana? Iya nggak beli ya, karena hanya belinya kan kalau sudah murah teman-teman semua. Oke, next. Dia akan bantu jual kalau apa? Kalau sudah untung, teman-teman semua. Ini akses dia yang ketiga, ya. Jadi dia hanya akan membaca berapa nilai aset Anda, dia akan membantu beli bila sudah murah, dan dia akan membantu jual bila sudah untung. Ya, jadi nanti pertanyaannya apa namanya? Jangan sampai salah loh Pak, berarti nggak akan ada ruginya dong Pak. Loh ya, karena dia hanya akan bantu jual kalau sudah untung, teman-teman semua. Berarti kalau belum untung gimana? Ya belum dijual artinya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalamnya lagi di manajemen risiko, teman-teman semua di belakang. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini jadi keamanan dan transparansinya. Jadi, ya, ini tadi barusan apa namanya? Keamanannya ya, dan Anda bisa lihat tadi ya berapa sih asetnya ya, si software ini bisa lihat kapan beli, kapan jual, semuanya ini nantinya terkoneksi dengan rekening Anda, dan Anda juga bisa cross check keabsahan transaksinya dari rekening Anda sendiri juga, teman-teman semua ya. Oke, jadi itu aman dan transparannya. Next, teman-teman semua, kita lanjut bahas tentang likuiditasnya ya. Ya, pastinya untuk kemudahan penarikan juga, teman-teman semua. Jadi nanti dari rekening Anda sendiri, teman-teman semua, uangnya tetap ada di rekening Anda ini, teman-teman ya. Nah, tidak ada yang transfer ke kami sepeser pun. Jadi sebenarnya, lebih tepatnya daripada penarikan, kami lebih cocok sebenarnya menyatakan ini adalah sebuah penukaran ya. Nah, jadi dari dolar ditukarkan ke rupiah, teman-teman semuanya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti teman-teman semua ya, kalau Anda mau tarik, tarik itu kapanpun teman-teman semua. Langsung ke rekening Anda rupiah. Misalnya Anda pakai BCA, berarti ya sudah langsung ke rekening Anda di BCA, teman-teman semuanya. Ya. Nah, dan ini bisa dilakukan 24 jam per 7 ya, artinya kapanpun, anytime teman-teman semua, Anda mau tarik ini mudah, cepat ya. Nah, dari manapun juga. Jadi dengan handphone Anda aja Anda sudah bisa tarik ya. Ya, lebih mudah, lebih tepatnya tukar sebenarnya ya. Jadi Anda mau tukar, tukar aset Anda dari aset digital ini ke rupiah, teman-teman semua, itu anytime teman-teman semuanya ya. Nah, kalau Anda mungkin berinvestasinya misalnya di properti ya, atau mungkin Anda investasi di emas gitu ya. Nah, kalau misalnya toko emasnya tutup, ya Anda nggak bisa tukarkan jadinya kan ya. Atau kalau misalnya propertinya apa namanya, propertinya belum ada yang beli, misalnya masih menunggu ya, artinya kan Anda belum bisa jadi rupiah. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Tapi kalau di sini ya, Anda mau jam 2 subuh, jam 3 subuh, teman-teman semua ya, jam 5, jam 6 pagi ya, anytime, kapanpun Anda kepengen tarik ya, silakan Anda tarik, dan caranya mudah sekali, teman-teman semuanya. Ya, nantinya pastinya kita akan pandu, teman-teman semua, ya, bagaimana cara Anda masukkan dana, bagaimana cara Anda mau tarik kalau Anda perlu tarik ya. Gak usah khawatir, semuanya akan kita pandu, teman-teman semuanya, ya, setelah Anda sudah memutuskan untuk bergabung pastinya. Oke ya. Next, teman-teman. Nah, kriteria berikutnya yang kita perlu bahas adalah legalnya ya. Nah, legalnya ini seperti apa? Jadi
legalnya teman-teman semuanya, kita punya dua legal ya. Yang kiri ini legal perusahaannya. Nah, sebagai apa? Sebagai penasihat teman-teman semuanya ya. Kenapa Pak kok penasihat sih? Ya karena kami nggak sentuh uang Anda sepeser pun teman-teman semua ya. Kami hanya bantu kelola aja ya. Jadi kami ini seperti konsultan teman-teman semuanya ya. Nah, tanpa sentuh uang Anda sepeser pun teman-teman semuanya ya. Nah, untuk PT kita di situ jelas ya, PT Maju untuk Negeri teman-teman semuanya ya. Dan apa namanya? Dari sana Anda juga bisa lihat ya, nomornya adalah 01 teman-teman semua. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah legal dari produknya kami, artinya sertifikasi untuk produknya kami. Nah, tadi saya udah sempat singgung bahwa produknya kami berupa software ya. Jadi ini adalah sertifikasinya untuk produk kami yang software tersebut gitu ya. Makanya di situ tertulisnya jelas teman-teman semua ya, itu adalah teknologi informasi. Jadi IT teman-teman semua berupa expert advisor. Jadi kurang lebih gampangnya adalah seperti software ya. Software yang ahli dalam memberikan nasihat ya, advice ya. Expert kan ahli. Jadi makanya software yang ahli memberikan nasihat atau advice. Nah, kurang lebih penjabaran atau apa namanya translate-nya seperti itu untuk izinnya ya. Nah, makanya di Indonesia, teman-teman semua, kami ini adalah perusahaan pertama yang mendapatkan izin untuk penasihat berjangka tadi sebelah kiri izin perusahaan dan izin untuk expert advisor-nya untuk software-nya, teman-teman semuanya ya. Jadi, kalau Anda belum pernah dengar selama ini, wajar teman-teman semua karena ya kami aja yang pertama ya. Oke ya, teman-teman semuanya, kita lanjut dulu ya. Nah, next kita bahas tentang manajemen risiko. Risikonya apa sih Pak nanti Pak? Nah, nomor satu teman-teman semua ya, tidak ada yang namanya resiko scam, tidak ada yang namanya resiko uang Anda dibawa kabur. Ya, kenapa? Karena dananya Anda di Binance. Anda ini nggak transfer-transfer ke kami. Nah, kalau Anda ya rata-rata di luaran sana disebut tentang, oh investasi, oh saya udah tahu Pak, saya pernah dijelasin investasi gini 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 ya. Ujung-ujungnya sama aja Pak, kabur-kabur juga gitu kan. Nah, artinya Anda belum paham teman-teman semua. Nah, yang Anda harus pahami adalah di saat Anda memilih sebuah investment, yang Anda harus garis bawahi adalah di mana posisi uang Anda atau Anda ini transfer ke perusahaan tersebut atau enggak dana kelolaannya. Ya, sebentar teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi Anda transfer ke perusahaan tersebut atau enggak? Kalau Anda transfer ke perusahaan tersebut, ya wajar teman-teman semua ya. Karena apa? Artinya Anda sudah beralih tuh kepemilikan uangnya. Ya, karena sudah di posisinya udah di tempat dia, teman-teman semua. Kalau dia amanah ya dia kembalikan. Problemnya kan kalau uangnya sudah ada di mereka, ya kan? Jarang tuh kita sebut ada yang amanah, teman-teman semua. Benar nggak kira-kira? Ya kan? Makanya teman-teman semua ya, kuncinya adalah satu, Anda harus pegang sendiri uangnya Anda, jangan transfer-transfer ke orang lain. Ya, makanya kalau di kami uangnya tadi ada di rekening Anda sendiri di Binance, teman-teman semua, atau di toko kripto. Ya, nah lanjut teman-teman semua, tidak ada juga resiko yang namanya dana Anda sampai habis total, teman-teman semua, karena kekalahan. Atau biasa orang sebutnya adalah margin call, teman-teman semua. Ya, nggak ada konsep seperti itu di kami. Kenapa? Karena meskipun kami transaksi jual beli ya, nah transaksinya kami ini jenisnya itu di pasar spot ya. Apa sih Pak pasar spot? Kurang lebihnya gampangnya seperti Anda ini kelola di emas teman-teman semua ya, atau Anda beli emas fisik ya, emas batangan misalnya ya, emas antam misalnya. Nah, waktu Anda apa namanya beli emas batangan ya atau emas fisik, nah pertanyaannya adalah apakah harga emasnya bisa turun sampai nol? Nah, pastinya nggak bisa, benar nggak? Makanya tidak ada resiko dana Anda ini sampai habis total atau margin call, teman-teman semuanya. Ya, jadi yang ada resikonya apa? Yang ada resikonya adalah masa tunggu, teman-teman semua, atau floating ya. Nah, seperti apa maksudnya? Oke, saya punya contoh tuh, teman-teman semua ya. Di yang warna biru ya, itu adalah harga belinya Anda. Jadi misal teman-teman semua Anda beli aset senilai $100 misalnya ya. Anda beli aset senilai $100 tadi. Nah, kemudian harganya turun teman-teman semua setelah Anda beli ya. Atau mungkin
seperti kayak Anda beli emas ya, 1 gramnya $100. Kemudian 1 gram $100 tersebut turun jadi 1 gramnya cuma $90. Nah, pertanyaannya apakah Anda rugi saat itu, teman-teman semua? Nah, saat itu keadaannya Anda belum rugi. Kenapa? Karena belum Anda jual emasnya. Kalau Anda jual emasnya, betul, jadinya rugi, teman-teman semua. Tapi kan Anda masih pegang 1 gram emasnya. Apakah kalau misalnya harga turun ke $90, berat emas Anda dari 1 gram turun ke 0,9 gram? Ya kan nggak gitu kan ya? Berat 1 gramnya kan tetap, benar nggak kira-kira? Nah, makanya secara ruginya Anda belum rugi, tapi potensi rugi namanya, ya, atau floating, teman-teman semua. Akan jadi rugi kalau Anda jual murah, teman-teman semua, atau jual di 90 tersebut. Tapi kita nggak jual, teman-teman semua, ya. Nanti naik ke 110 di yang warna kuning, teman-teman semua, itu juga belum untung namanya. Meskipun tadi belinya di $100. Kenapa? Karena Anda belum jual, teman-teman semua. Nah, seandainya dia naik lagi ke 120 kemudian Anda jual, baru disitulah Anda confirm Anda untung, teman-teman semua, ya. Atau Anda sudah pastikan atau keabsahannya adalah Anda sudah untung di situ, ya. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi adanya adalah masa tunggu. Naik turun harga itu umum, teman-teman semua. Anda beli cabai aja bisa naik, bisa turun harganya. Benar nggak? Nah, apalagi aset, teman-teman semua. Properti bisa naik, bisa turun. Emas bisa naik, bisa turun. Jadi naik dan turunnya harga ini umum, teman-teman semua di dunia ini. Oke ya. Nah, manajemen resikonya seperti apa, Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya. Nah, tadi kan sudah ada resikonya masa tunggu. Lalu untuk menghadapi itu bagaimana caranya? Nah, ini adalah cara kerja software kami dalam menghadapi resiko floating tadi ya, atau resiko menunggu tadi. Nah, nomor satu, teman-teman semua, ini sebagai contoh ya. Jadi seandainya Anda membeli, misalnya ini saya pakai analoginya emas saja ya. Saya pakai analoginya emas. Misalnya Anda beli 1 gram emas, teman-teman semua, di harga 1 juta. Ini contoh ya. Kemudian harga emasnya turun ke 900.000. Nah, seperti tadi ya, berarti terjadi penurunan harga. Nah, kalau dengan sistemnya kami, ya, software kami, ya, secara otomatis dia akan membeli lagi 1 gram, teman-teman semua, di harga 900.000 tersebut. Ya, kemudian turun lagi ke harga 800.000. Ya, maka kami akan beli lagi, teman-teman semua, 1 gram. Ya, secara otomatis softwarenya akan bantu beli. Misalnya lagi, dia turun nih harga emasnya, turun ke 700.000, masih turun lagi. Maka sekali lagi, secara otomatis si software akan membantu beli lagi 1 gram. Ya, nah lalu gimana Pak? Nah setelah nanti terjadi kenaikan, karena ingat teman-teman semua ya, jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan nih, nah kalau turun terus nggak ada naiknya gimana? Ya, dalam yang namanya dunia aset ya teman-teman semua ya, tidak ada yang namanya aset itu turun doang, nggak ada naiknya. Ya, meskipun ujung-ujungnya turun, tapi pasti ada gejolak naiknya teman-teman semua. Ya, maka yang terjadi seandainya terjadi kenaikan sedikit, misalnya ke 750.000, kita akan jual lagi 1 gram, teman-teman semua. Dari pembelian 1 gram di harga 700.000 tersebut. Ya, jadi yang kita jual adalah di pembelian 700 ribunya saja. Nah, pembelian di harga 800, 900, dan 1 jutanya ini menunggu, teman-teman semua. Ya, nah, seandainya dia turun lagi ke 700.000, maka dia akan beli lagi otomatis. Naik lagi ke 750, kita akan jual lagi yang di 700 tadi. Berarti kan sudah untung ya, teman-teman semua ya. Meskipun yang atas ini harga-harga atas masih turun harganya ya. Nah, tapi kalau turun lagi dia akan beli lagi, naik lagi dia akan jual lagi, turun beli lagi, naik jual lagi, turun beli lagi, naik jual lagi, dan terjadi seperti itu terus berkali-kali, teman-teman semua. Kalau terjadi dalam jumlah banyak, ratusan kali, ribuan kali, teman-teman semua, nah maka profit kecil-kecil ya, atau keuntungan kecil-kecil yang kita kumpulkan bisa menutupi penurunan harganya yang di atas-atas ini, teman-teman semuanya. Ya, nah seperti itu caranya ya. Nah, nanti naik ke 850.000 juga sama. Yang kita jual adalah yang di pembelian harga 800.000 tadi. Ya, nah nanti turun lagi ke 800.000, maka beli lagi. Naik lagi ke 850, kita jual lagi. Seperti itu ya. Naik ke 950, maka
yang 900.000 kita jual. Dan seterusnya, teman-teman ya. Nah, konsepnya seperti itu. Maka kalau yang 1 juta masih belum naik, maka ini yang kita sebut tadi menunggu harga naik. Ya, jadi seperti itu manajemen risikonya, teman-teman ya. Makanya meskipun terjadi penurunan aset, tapi kita membuktikan masih bisa dapat keuntungan dengan tektokan jual beli di bawah tersebut, teman-teman semua ya. Oke ya, kita lanjut. Oke, next ya. Nah, ini formulanya teman-teman semua ya. Jadi semuanya ini berjalan secara otomatis ya teman-teman ya. Dari yang tadi saya sampaikan ya. Formulanya adalah setiap kali terjadi penurunan 1% ya dari harga terakhir, maka dia akan beli secara otomatis teman-teman. Naik 1,5%, maka dia akan jual teman-teman semua. Ya, jadi ada selisih keuntungan teman-teman ya. Turun 1% beli, naik 1,5% jual. Turun 1% beli, naik 1,5% dijual teman-teman semuanya ya, dan ini semuanya terjadi secara otomatis. Nah, ini Anda bisa lihat hasilnya di gambar sebelah kiri ya. Nah, B itu adalah beli ya, beli di harga murah, S-nya itu jual di harga yang lebih mahal teman-teman semua ya. Nah, sebenarnya ini kan hanya prinsip ekonomi simple ya, beli di harga murah, jual di harga mahal, beli di harga murah, jual di harga mahal. Nah, problemnya adalah kenapa Anda membutuhkan software kami? Karena Anda tidak bisa lakukan ini sepanjang hari, teman-teman semua. Anda nggak bisa ditektokan, ya kan, pantengin terus, ya kan, keadaan pasarnya, ya kan, beli jual, beli jual, beli jual, ya kan, Anda pantau terus. Yang ada Anda matanya sampai sipit, teman-teman semua ya. Matanya mungkin Anda sampai sampai berair ya, pedes semua itu matanya, ya kan. Nah, karena Anda nggak bisa lakukan seperti ini sendirian, teman-teman semua. Ya, apalagi mungkin di jam tidur Anda, ya kan, mungkin Anda lagi bekerja. Nah, tapi kalau menggunakan software, jadinya software ini bisa berjalan secara otomatis, teman-teman semua. Makanya, kenapa saya bilang tadi? Jadi konsepnya adalah Anda seperti di deposito aja, di mana Anda cuma tinggal terima beres saja, teman-teman semua. Softwarenya yang kerja secara otomatis. Ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah laporan keuangan salah satu investor kami, teman-teman semua, yang dananya ini dikelola oleh Moonbot, teman-teman semua. Ya. Nah, jadi apa namanya? Anda silakan ya, buat Anda yang mau belum bergabung ya, silakan masukkan apa namanya? Laporan keuangan kami ini, teman-teman ya, di salah satu nasabah kami. Silakan Anda masukkan di handphone Anda sendiri ya. Supaya apa? Supaya nanti setelah sudah Zoom, teman-teman semua ya, nanti malam Anda sudah santai ya, lagi ngobrol sama suami atau lagi ngobrol sama istri gitu ya. Anda bisa sambil lihat-lihat nih tadi ya penjelasannya. Oh, ini laporan keuangannya. Anda masih bisa review lagi teman-teman semuanya. Ya, silakan teman-teman semua. Saya berikan waktu 1 menit ya teman-teman semua. Silakan yang mau masukkan di handphone Anda masing-masing, silakan Anda masukkan teman-teman semuanya ya. Nah, jadi masukkan aja websitenya ya. Jadi ini nggak perlu install ya di handphone Anda ya. Ini dari website aja teman-teman semua ya. Anda buka Google, kemudian Anda ketik moonbot.id ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan loginnya yang as investor ya, teman-teman semua ya. As investor ya, sign in-nya ya. Jadi Anda masuknya ini yang as investor tuh ada 4 ada di menunya ada 5 pilihan ya, tapi ada 2 yang sign in. Yang atas itu sign in khusus si nasabahnya, yang bawah itu sign in untuk investornya. Jadi yang Anda ini yang Anda pilih yang as investor, teman-teman semua. Ya. Nah, jadi Anda silakan masuknya yang bawah yang sign in as investor. Kemudian masukkan username-nya. Username-nya ken2105, passwordnya everwealth.id. Huruf E-nya kapital, teman-teman semuanya. Ya. Silakan teman-teman semua. Saya berikan waktu 1 menit ya, kurang lebih ya, untuk Anda masukkan di handphone Anda sendiri. Sebelum kita lanjut, teman-teman.
Oke, sudah teman-teman semuanya ya. Kita lanjut ya. Saya akan share screen-nya sekarang dari sini teman-teman semua sebentar. Oke, saya akan masuk ke sini teman-teman semua. Ini adalah laporan keuangan yang tadi Anda masukkan ya, teman-teman ya. Nah, ini yang tadi Anda masukkan, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman semua ya. Jadi nanti silakan saya ulang ya, teman-teman ya, buat Anda yang masih kesulitan untuk masuk ya. Jadi nanti Anda pilihnya di sini yang sign in-nya as investor, teman-teman semua. Jadi Anda buka moonbot.id tadi ya, ketik aja di Google moonbot.id gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke tampilan ini. Silakan Anda masuk di pojok kanan atas ini ya, ada menu. Anda masuk yang as investor tuh ya, sign in-nya ada dua teman-teman semua ya. Anda pilihnya yang ini teman-teman semua. Sign in as investor ya. Nah, Anda masuk, kemudian masukkan di sini username-nya ya. Ken2105. Passwordnya everwealth.id. Seperti ini teman-teman semuanya ya. Anda tinggal login. Nah, nanti akan masuk teman-teman semua ya. Oke, ini adalah laporan keuangan kami, teman-teman semuanya ya. Nah, jadi kita akan bahas teman-teman semua dari kurang lebihnya kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari keamanannya ya. Jadi nanti di sini teman-teman semua, Anda silakan buka rekeningnya Anda sendiri tadi ya. Nah, ini pilihannya ada dua, teman-teman semuanya ya. Nah, ada toko kripto ya atau defaultnya itu adalah Binance teman-teman semua. Jadi silakan nanti Anda masukkan sendiri dana Anda di sana ya. Nah, kemudian tadi Anda masih ingat bahwa software kami hanya diberikan tiga akses ya. Yang pertama akses untuk membaca ya berapa nilai asetnya, kemudian akses untuk membeli dan akses menjual ya. Nah, di sini dia hanya membaca, teman-teman semua. Jadi kalau Anda lihat di sini ada saldonya, itu bukan Anda transfer ke Moonbot ini, teman-teman semua. Bukan ya. Tapi dia membaca. Oh, setelah dibaca, oh ternyata ada apa namanya nilai asetnya Anda di rekening ada sekian. Ya. Nah, itu jadi ini saldo di sini adalah hasil membaca. Ya, kemudian nanti kalau Anda mau cek juga sertifikatnya kami atau mungkin license-nya kami, ini di bawah ada check our certificates ya, teman-teman semua ya. Nah, Anda bisa tinggal klik aja, nanti Anda dari sini kelihatan nih, ya. Nah, tadi yang saya kasih lihat ini sih legalnya kami, ya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman semua. Kemudian kita lihat ya, yang ketiga pastinya profitnya ya, teman-teman semua ya. Gimana profitnya? Nah, ini contoh per hari ini teman-teman semua ya, tanggal 2 Februari ya. Nah, hari ini belum tutup hari ya. Nah, dapat profitnya 0,6 dolar teman-teman semuanya ya. Nah, kemarin tanggal 1 dapat profitnya 5 dolar. Tanggal 31 dapat profitnya 7 dolar. Tanggal 30 5 dolar. 29-nya 3 dolar, 28-nya 8 dolar, dan seterusnya. Nah, yang saya mau kasih lihat ke Anda, ini bukan besar kecilnya profit. Kenapa? Karena besar kecilnya relatif tergantung keadaan pasar. Ada kalanya 1 dolar, ada kalanya 39 dolar ya, ada kalanya 20 dolar, dan seterusnya ya. Ada kalanya mungkin kalau lanjut lagi, ada kalanya cuma 0, teman-teman semua, 0,2 dolar profitnya. Tapi ada kalanya 98 dolar tuh ya, tanggal 21 Desember ya. Nah, mungkin ada kalanya lagi, nah ini 124 dolar ya, tanggal 4 Desember ya. Jadi besar kecilnya profit ini relatif teman-teman semua. Nah, yang saya mau kasih lihat adalah tanggalnya. Anda bisa lihat secara tanggal ini konsisten sekali teman-teman semua ya. Tanggal 2, tanggal 1 ya Februari ya. Kan baru sampai tanggal 2. Nah, dari Januari 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 dan seterusnya ya, teman-teman semua. Ya, nanti Anda masih bisa lihat-lihat lagi sendiri ya kan. Sudah saya kasih tadi investor account-nya. Ya, kalau masih yang belum bisa caranya masuk, nanti bisa tanya ke pengundang Anda. Oke, nah ini ya teman-teman semua ya. Nah, konsistensi ini sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan teman-teman semua ya, untuk di account yang saya kasih lihat ke Anda atau di laporan keuangan yang saya kasih lihat ke Anda ini. Ya, nah jadi kurang lebih 2,5 tahun lah ya. Nah, total profitnya 25.091 dolar teman-teman semua ya. Nah, ini di luar dari modalnya. Ini hanya profitnya. Oke ya. Nah, kita hitung sama-sama teman-teman semua.
ya. Nah, hitungannya gimana? Oke, ini saya kebetulan sudah ada hitungannya ya. 25.000 ini tadi profitnya ya, 25.000 90-nya saya nggak usah hitung teman-teman ya. Anggap aja 25.000 dibagi modalnya. Modalnya berapa? 15.000 teman-teman semua. Ya, rata-rata modal terpakai di sekitar 15.000. Kita kali 100 untuk dalam persen. Ya, jadi totalnya 166% selama 2 tahun 5 bulan teman-teman semua ya, atau 2,5 tahun lah ya. Nah, ini yang sudah berjalan teman-teman semua ya, atau faktanya. Nah, kalau kita hitung dalam per tahunnya ya, berarti 166% dibagi 2,5 tahun. Artinya ketahuan tuh di situ per tahunnya sekitar 66%, atau kita sebut aja 60-70% lah ya per tahunnya teman-teman semua. Oke, ya jadi 60-70% per tahun. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sampaikan 1-3 tahun 100%, berarti secara aktualnya, secara faktanya ya, ternyata paling nggak nyampe 2 tahun sudah 100% teman-teman semua profitnya. Ya, nah tapi jangan jadikan itu sebagai patokan teman-teman semua. Kenapa? Karena masa depan untuk si apa namanya, masa depan market ya, masa depan pasarnya belum tentu akan selalu sama dengan dari 2,5 tahun lalu ya. Jadi makanya kembali ke apa namanya, target yang saya sampaikan tadi, 1-3 tahunnya 100%. Kalau ternyata di atas target seperti ini, berarti anggap aja eh, bonus teman-teman semua. Nah, berarti sudah 2 orang ya teman-teman ya. Ini yang saya sampaikan laporan keuangannya ini satu ya, artinya di atas target. Tadi juga Parian ya sampaikan katanya dalam 2 tahun udah 190%, artinya di atas target juga teman-teman semua. Jadi memang secara faktanya rata-rata ya eh, nasabah-nasabah kami yang menggunakan Moonbot ini terbukti apa namanya, Moonbot bisa menghasilkan di atas target yang sudah ditetapkan teman-teman semua ya. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan yang dipegang targetnya aja. 1-3 tahun 100%. Oke ya, teman-teman semua ya, ini hasilnya. Next, teman-teman semua. Kita lanjut manajemen resikonya. Resikonya yang mana, Pak? Ini. Jadi jangan dikasih lihatnya yang ijo-ijo aja, Pak, gitu ya. Kemarin saya sempat ketemu sama orang yang ngomongnya gitu, katanya teman-teman. Yang ijo-ijonya aja yang dikasih lihat, yang bagus-bagusnya. Kayak ada yang disembunyiin aja gitu kan. Gak ada yang disembunyiin loh padahal ya teman-teman ya. Saya fair-fairan kasih nih ke teman-teman semua. Silakan masuk sendiri-sendiri, Anda lihat ya. Nah, inilah masa tunggunya teman-teman semua. Inilah resikonya merah-merah ini ya. Kebanyakan orang di luaran sana mereka takut sama warna merah-merah seperti ini teman-teman semua. Benar nggak? Ya kan? Tapi saya sampaikan aja dari sekarang teman-teman semua bahwa kalau nasabahnya Moonbot ya, atau nasabahnya kami, teman-teman membernya kami, ini nggak ada yang takut sama merah-merah seperti ini teman-teman semua. Ya, nggak ada yang khawatir dengan merah-merah seperti ini. Kenapa? Karena dari sini kita tahu, soalnya kan kita dagang teman-teman semua. Masih ingat tadi cara cara dagangnya kami, turun ke harga lebih rendah kami beli. Turun lagi ke harga lebih rendah kami beli. Nah, dengan sedang penurunan harga seperti ini, tandanya adalah apa? Tandanya kami sedang borong teman-teman semua. Tandanya kami sedang beli di harga lebih murah teman-teman semua ya. Nanti ini akan bersiapan untuk dapat untung lebih besar teman-teman semua ya. Nah, jadi memang Anda perlu bersabar ya. Nah, yang penting satu, duit Anda tidak hilang, ya kan? Baik hilang secara ditipu maupun hilang karena apa namanya, kekalahan misalnya gitu ya. Jadi tidak ada kedua resiko tersebut. Ini hanya menunggu aja. Nah, kita lihat teman-teman contohnya ya. Misalnya, di paling bawah ini ya, yang paling dalam ini ada poligon teman-teman semua ya. Nah, di paling bawah ini ada poligon. Sekarang lagi merah nih teman-teman semua ya. Minus $2.160 teman-teman semuanya ya. Nah, kita lihat nih dari si poligon ini teman-teman semua ya. Nah, ini sedang merah paling dalamnya poligon nih yang pol ya. Nah, Anda bisa lihat ya, ini untuk poligon. Nah, di bawah ini ya, ini Anda bisa lihat ada step-step ya. Ini saya scroll agak ke bawah dulu ya, supaya Anda bisa lihat nih. Nah, jadi step-step ini teman-teman semua, step-step ini adalah pembelian teman-teman ya.
Jadi kalau Anda lihat ya, step 105, step 106 ya, itu semua adalah pembelian. Jadi artinya kalau step 106 artinya sudah pembelian ke 106 di bawah tuh teman-teman semua. Ya, kalau dia sell artinya berarti di situ dia sudah untung, take profit dari pembelian kecil-kecil di bawah teman-teman semua. Berarti setelah beli naik sedikit dia jual dapat untung 0,4. Turun lagi ke turun lagi harganya, dia beli lagi di pembelian yang ke 106, naik lagi dia jual lagi, turun lagi dia beli lagi, ya. Dan ternyata ini market turun-turun terus nih. Jadi dia beli teman-teman semua. Nah, kemudian ada lagi gejolak naik, dia jual lagi. Turun lagi dia beli lagi, naik lagi dia jual lagi, turun lagi dia beli lagi, teman-teman semua, ya. Seperti ini cara kerjanya. Nah, ini terjadi kenaikan yang lumayan, maka dia waktunya jual di pembelian yang terakhirnya tadi, ya. Nah, makanya kita masih bisa dapat untung meskipun harga up and down ataupun turun terus seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, nah ini dia. Nah, dalam 2 tahun pengelolaan, teman-teman semua sudah mendapatkan keuntungan $1.600 hanya di aset yang pol ini aja, teman-teman semua. Ya, jadi meskipun apa namanya, Anda bisa lihat ya, di pol itu tadi sedang turun $2.000, teman-teman semua ya, ini ya. Sedang turun kan? $2.100, teman-teman semua. Tapi sudah untungnya 1.600, teman-teman semua. Ya. Artinya apa? Cuma tinggal dikasih waktu agak lebih lama lagi aja. Nantinya profitnya akan lebih besar atau menyaingi si penurunan asetnya. Nah, dan kalau diteruskan lagi, artinya nanti si profit akan lebih besar daripada penurunan nilai asetnya. Ya. Nah, saya ambil contoh yang lain, misalnya atasnya ya. Contoh Atom. Sekarang sedang turun nilai asetnya $1.200, teman-teman ya, Atom ini ya. Nah, kita lihat di Atom ini. Ya. Nah, Atom ya. Nah, di Atom ya, ini sudah profit $1.700, teman-teman semua. Padahal tadi ya, penurunan nilai asetnya adalah $1.200. Itu di bawah kanan Anda bisa lihat ya. Turunan asetnya $1.200, tapi sudah untungnya $1.700 lebih, teman-teman semua. Artinya apa? Kita jual rugi sekalipun, ya kan? Nah, masih untung, masih ada selisih keuntungan, teman-teman semua. Ya. Nah, makanya itu tadi ya, kami butuh waktu, teman-teman semua, ya. Nggak bisa diburu-buru. Karena apa? Karena di saat kita beli belum tentu asetnya langsung naik. Ya, kan kita nggak ada yang tahu masa depan ya, teman-teman semua ya. Nah, bisa jadi nilai aset itu kan bisa naik, bisa turun. Nah, makanya nomor satu yang sekali lagi saya tekankan, kami butuh waktu, teman-teman semua. 1-3 tahun, 100% targetnya. Oke? Nah, yang kedua, teman-teman semua, supaya hasilnya juga bisa proper, bisa konsisten ya, dalam jangka waktu lama, akhirnya bisa mendatangkan profit yang lebih besar daripada penurunan nilai asetnya atau masa tunggunya ini ya. Nah, caranya gimana? Kami butuh modal yang proper, teman-teman semua. Bukan modal besar ya, modal proper. Nah, modal proper ini gimana? Oke, modal ini dibagi jadi dua dulu, teman-teman semua. Yang pertama, modal untuk biaya softwarenya ya, subscribe ke kami. Dan yang kedua adalah dari dana yang dikelolanya. Oke, saya share screen lagi ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut nih ke permodalan sekarang. Oke, di sini kita punya 3 pilihan, teman-teman semua. Sebentar. Oke, sudah terlihat di sana ya. Nah, di sini kami punya 3 pilihan untuk pemilihan softwarenya, teman-teman semuanya. Ya. Nah, yang pertama adalah yang basic dulu ya, yang saya mau bahas, teman-teman semua. Oke, nah ini dulu ya. Oke, yang pertama adalah yang basic dulu. Nah, kalau di basic ini, teman-teman semua ya, ini harganya 2.500.000, teman-teman semua, dengan masa sewanya ini 1 tahun. Ya, jadi kami bantu kelola selama 1 tahun ke depan, teman-teman semua, kalau Anda pilih yang basic. Nah, secara fitur, ini yang paling standar, teman-teman semua. Makanya kalau kita bicara secara target tahunan, ya, paling secara target tahunannya sekitar 12% lah, teman-teman ya, dengan pakai yang basic ini ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman semua, harga 2.500.000 ya, dengan subscribe-nya selama 1 tahun ini ya. Bukan per bulan ya, jadi
2.500.000 itu per tahun, teman-teman semua. Artinya di tahun kedua kalau Anda masih mau pakai, berarti Anda bayar lagi 2.500.000, teman-teman semua. Nah, tapi kalau seandainya Anda bayarnya langsung 5 tahun, berarti 2.500.000 dikali 5, 12.500.000, ya kan? Nah, maka sewanya ini kami tambahkan 2 tahun. Jadi 5 tambah 2 totalnya 7 tahun, teman-teman semua. Nah, kemudian secara fitur yang apa namanya? Fitur yang kami berikan juga fiturnya lebih bagus, teman-teman semuanya, ya. Nah, lebih bagusnya ini seperti apa? Konteksnya adalah lebih konsisten, teman-teman semua, ya. Nah, lebih konsisten. Anda bisa lihat dari jumlah steps-nya, itu artinya jumlah layer-nya atau jumlah pembeliannya ke bawah tadi. Nah, kalau yang basic ini cuma bisa 35 kali beli ke bawah. Artinya kalau sudah 35 kali beli, meskipun Anda masih punya dananya, dia sudah nggak bisa beli lagi, teman-teman semua. Makanya sudah pasti tidak terlalu konsisten. Karena dalam kita bicara aset digital, ya, naik turun lebih dari 30% itu sesuatu yang umum, teman-teman semua, ya. Jadi kalau cuma 30 step, ya, 35 step atau 35 kali beli, ini nggak akan cukup. Makanya kita berikan yang lebih konsisten. Kalau Anda bayar langsung 5 tahun, teman-teman semua, ya. Tapi kalau Anda bayarnya 10 tahun sekaligus, ya. Oke, nah ini saya zoom out lagi ya. Nah, kalau Anda bayarnya 10 tahun sekaligus, berarti 2,5 juta kali 10, ya, berarti 25 juta. Langsung kami berikannya seumur hidup, teman-teman semua. Ya. Nah, selain itu secara fitur, ya, kita juga berikan tadi fitur yang konsisten, dan kami berikan juga fitur untuk optimalisasi profitnya Anda. Ya, di sini nih. Nah, nanti di belakang kita akan bahas sedikit aja gambarannya seperti apa. Ya. Nah, ini teman-teman semua, ya. Makanya secara targetnya dia paling tinggi, target per tahunnya. Oke ya. Nah, makanya kita sarankan teman-teman semua untuk pakainya yang pro, teman-teman semua, ya, yang seumur hidup, ya. Jadi kalau Anda ngelihat, wah Pak, bayarnya kan lebih tinggi, Pak, mahal, ya kan. Tapi dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan, dibandingkan dengan keuntungan yang bisa Anda hasilkan menggunakan fitur optimalisasi profit ini, ya. Nah, selisih harga ini nggak ada apa-apanya, teman-teman semua, ya. Jadi ayo berpikir dari sisi worthy-nya, teman-teman semua. Jangan dari nilainya doang, mahal atau murah, ya. Nah, teman-teman semua. Oke ya, kita lanjut. Jadi ini adalah biaya software-nya, teman-teman semua. Tadi modal yang pertama, ya, biaya software-nya. Nah, sekarang kita bahas modal yang kedua, yaitu dana yang dikelola. Nah, berapa dana yang dikelola? Nah, di situ Anda sudah langsung bisa lihat sendiri. Yang direkomendasikan adalah 10.000 dolar, teman-teman semua. Ya. Nah, Pak, kalau seandainya saya belum siap, Pak, 10.000, 5.000 dulu boleh nggak? Silakan, teman-teman semua. Pak, aku belum siap juga, 1.000 atau 2.000 dulu boleh nggak? Silakan juga, teman-teman semua. Ya, jadi nggak masalah, teman-teman semua, ya, mau startingnya dari berapa. Kenapa? Karena uangnya toh di Anda sendiri juga, ya. Jadi kami juga nggak bisa batasin berapa paling kecil minimalnya dan seterusnya. Tapi rekomendasinya kami setidaknya Anda start dari 1.000 dolar lah, teman-teman semua. Ya, kurang dari ini sudah pasti tidak konsisten. Ya, nah jadi sistemnya jangan sampai Anda ngetes-ngetes dulu, ya, diirit-irit dulu aja modalnya, terus mau lihat cara kerjanya apa, performance-nya Moonbot, ya. Nah, bukan seperti itu, teman-teman semua, cara ngecek performance Moonbot. Moonbot itu kalau memang Anda mau lihat hasilnya dia yang optimal, maka berikan juga permodalannya yang optimal, teman-teman semua, ya. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ibaratnya kayak mobil, teman-teman semua. Anda kalau mau tes, ya, mobil sebelum dikeluarin kan ada tes tabrakan tuh. Ya kalau mau ngetes tabrakannya, ya mobilnya dibikin yang utuh dulu, ya kan. Jangan nggak ada depannya, ya kan. Ya udah kayak gitu, ya udah pasti tes tabrakan ya meninggoy semua, teman-teman, ya. Nah, makanya apa namanya, berikan yang optimal, teman-teman semua, untuk si Moonbot-nya, ya. Baru di situ Anda tahu bahwa ini benar-benar bagus atau enggak. Nah, jadi kenapa, ya, kita bikin seperti ini? Jadi ini sistemnya adalah budgeting, teman-teman semua. Dengan 1.000 dolar ini dia hanya akan kelola satu aset atau satu koin, ya. Nah, dengan 1.000 dolar dia hanya kelola satu aset. Sekali beli cuma 15 dolar, teman-teman semuanya, ya. Jadi dari 1.000 dolar dia hanya akan kelola satu aset,
dan dia nggak seribu-seribunya langsung dipakai beli. Sekali beli cuma $15. Oke ya. Nah, kenapa cuma $15, Pak? Soalnya setiap kali dia turun harganya, maka nanti dia akan beli lagi $15 lagi. Turun lagi harganya, dia akan beli lagi $15 lagi. Turun lagi, beli lagi, dan seterusnya. Nah, makanya rekomendasinya kami adalah di $10.000, teman-teman semua. Kenapa? Soalnya bisa kelola 10 aset. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau Anda kelolanya cuma satu, kemudian aset yang Anda lagi kelola ini harganya turun, berarti itu Anda hanya fase untuk beli tuh, ya. Artinya bisa jadi di hari tersebut mungkin Anda nggak bisa dapat untung karena marketnya turun nih, belum bisa ada gejolak naik misalnya. Tapi kalau seandainya Anda 10 aset, bisa jadi 8-nya lagi turun, 2 naik. Sehingga Anda masih bisa dapat untung di hari itu dari 2 aset yang naik tersebut. Ya, nah makanya kami butuh disarankannya 10.000 supaya apa? Supaya ada variasi asetnya, teman-teman semua. Ya, nah kalau Anda punya modal 20.000, ya kan, kami sarankan tetap di 10 aset aja, tapi jumlah belinya yang naik, teman-teman semua. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah budgetnya. Selama Anda jaga budget ini, maka seharusnya dari sisi profitnya akan konsisten, teman-teman semua. Ya, itu aja teman-teman semuanya ya. Jadi untuk permodalannya seperti itu. Oke. Nah, saya bahas sedikit aja teman-teman ya untuk si fitur-fiturnya ya. Nah, kenapa sih pilihnya yang pro gitu kan? Kenapa nggak yang kecil aja tadi softwarenya? Kenapa pilih software yang paling tinggi? Oke. Software yang paling tinggi ini dilengkapi dengan 2 fitur keamanan teman-teman semua untuk menghasilkan profit yang konsisten. Nah, yang pertama adalah tadi ultimate mode-nya teman-teman semua, yaitu 200 kali beli ke bawah. Nah, ini cocok jadinya dengan berbagai kondisi market. Anda mau ketemu market yang turun dalam, Anda mau ketemu dengan market yang gejolaknya seperti apapun, selama Anda apa namanya? Selama Anda menggunakan tadi ya budgetnya, ya kan? Kemudian Anda menggunakan ini, maka Anda bisa menghadapi berbagai macam kondisi market, teman-teman semua. Nah, yang kedua adalah kami berikan juga teman-teman ya, yang namanya itu grouping coin ya. Nah, di mana grouping coin ini adalah untuk filter teman-teman semua, karena tidak semua aset digital itu bagus. Ya, ada juga aset digital yang nggak bagus teman-teman semua. Makanya kami bantu filter. Ya, nah, oke, ada yang 3 besar, 5 besar, 10 besar gitu ya. Nah, kami hanya fokus apa namanya kelola di sana 3, 5, 10 besar. Bahkan sebenarnya kami sudah nggak rekomendasi untuk 20 dan 50 besar, teman-teman semuanya. Ya. Nah, tapi enaknya adalah apa? Buat Anda yang tidak terlalu paham, buat Anda yang tidak mengerti, maka Anda sudah bisa terimanya ini adalah pengelolaan yang aman, teman-teman semua. Karena Anda dikelola asetnya ini di 3, 5, dan 10 besar only. Ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman semua ya. Kemudian ada 2 fitur lagi untuk optimalisasi profit. Nah, di mana yang pertama adalah auto saving. Auto saving ini gimana? Jadi kalau tadi Anda lihat modalnya, budgetnya ya, satu koin itu $1.000 ya, atau satu aset itu $1.000, sekali belinya cuma 15. Artinya ada aset yang sudah terpakai, ada modal yang sudah terpakai, ada yang belum. Nah, modal yang belum terpakai ya, berarti kan lagi nganggur teman-teman semua. Nah, modal yang lagi nganggur ini kami akan bantu belikan kami akan bantu depositokan di banknya tersebut, di bank Binance-nya teman-teman semua ya. Jadi dana yang lagi nganggur ini bisa menghasilkan keuntungan juga. Ya, kurang lebihnya perkiraan 3-9% lah teman-teman per tahun. Tapi kan lumayan ya, masih lebih besar daripada di bank secara return. Dan ini kan memang uang Anda yang harusnya nganggur, teman-teman semua tadi ya. Nah, tapi kami bantu untuk menghasilkan keuntungan lagi juga. Di luar dari profit Anda ya, tadi ya. Nah, kemudian teman-teman semua, ya, ini secara otomatis teman-teman semua, kalau seandainya harga turun dia harus beli, secara otomatis dia akan keluarkan teman-teman semua dari depositonya. Nah, sehingga dia jadi punya budget untuk beli lagi kalau harganya turun. Nanti kalau sudah kejual berarti kembali nganggur lagi, dia akan kembalikan lagi ke deposito. Jadi semuanya diputar-putar aja tuh, ya, supaya menghasilkan keuntungan yang optimal teman-teman semua. Ya, dan semuanya berjalan otomatis. Ya, konsep ini kami pertama dan sampai sekarang satu-satunya di dunia, teman-teman semua. Oke, nah next ya, teman-teman ya.
Yang terakhir dari fiturnya adalah trailing profit ya. Jadi kalau dengan trailing profit ini ya, Anda naik sedikit normalnya ya tadi ya, tanpa trailing Anda naik sedikit dia jual. Jadi meskipun market naiknya 20%, kalau Anda tidak pakai trailing profit, naik 20%, Anda tetap cuma jualnya di 1,5% ya. Begini. Ya, jadi meskipun market naik tinggi, tetap dijualnya cuma di 1,5%. Tapi beda halnya kalau Anda pakai trailing. Misalnya market naik tinggi sampai 20% ya, dia akan bikin jarak di bawahnya sedikit teman-teman ya. Nah, jadi di saat harga ini turun sedikit, dia akan take profit di sini jadinya. Artinya Anda bisa dapat keuntungan jadinya belasan persen. Ngikutin pergerakan market. Jadi kalau naik tinggi, ya dia akan follow terus. Oke ya, seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, ini cara kerja dari si softwarenya ya, dari si yang pro tadi teman-teman semua. Makanya hasil profit yang Anda terima akan jauh lebih besar dibandingkan Anda tidak menggunakan yang pro teman-teman semua ya. Jadi jangan Anda hanya berfokus ke 2,5 juta dan 25 juta. Ya. Nah, ini seandainya Anda kelola secara jangka panjang, teman-teman semua, menggunakan yang pro, ya, targetnya 48% setahun. Kalau seandainya Anda kelola 30 juta atau kurang lebih 2.000 dolar, ya, maka dalam waktu 10 tahun Anda akan targetnya ya 30 jutanya Anda akan menjadi 1,5 miliar teman-teman semua ya dari 30 juta ya. Nah, tapi ya teman-teman semua Anda bisa lihat apa? Kami butuh waktu ya. Nah, 10 tahun seandainya Anda tidak tarik nih. Ya, kami bantu kelola selama 10 tahun 30 juta Anda jadi 1,5 miliar ya. Nah, Pak butuh waktu 10 tahun Pak ya kan lama banget ya, tapi kan dari 30 juta loh teman-teman. Anda cari di mana yang memang aman ya kan. Aman, Anda juga nyaman ya. Anda tinggal terima beres, 30 juta Anda dalam 10 tahun bisa berkembang jadi 1,5 miliar. Anda cari di mana teman-teman semuanya ya kan. Ya, ini target ya. Nah, seandainya ternyata dalam 10 tahun Pak ternyata cuma 900 juta atau 1 miliar ya kan tercapainya, ya nggak apa-apa juga ya teman-teman semuanya ya, kan masih tetap lebih besar kan, apa namanya, masih oke juga kan ya, 30 miliar, 30 juta jadi 1 miliar ya misalnya ya, di bawah ini misalnya, ya kan, kan masih oke juga teman-teman semuanya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau Anda kelolanya 150 juta sesuai dengan rekomendasinya kami, teman-teman semua, maka apa namanya dalam waktu 10 tahun ya kurang lebih eh, targetnya ya 150 juta Anda atau 10.000 dolar Anda berkembang jadi 7,5 miliar teman-teman semua targetnya ya. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Jadi luar biasa sekali potensinya teman-teman semua. Yang penting satu yang Anda tanamkan adalah apa? Ya ini jangka panjang teman-teman semua ya. Jadi nggak bisa diburu-buru ya. Pak ini baru bisa tarik 10 tahun dong. Ya enggak sebenarnya teman-teman semua. Anda mau tarik profitnya bulanan kek, apa namanya per 6 bulan kek, 1 tahun kek, ya kan terserah Anda teman-teman semua. Yang penting dijaga tadi budget yang sudah saya sampaikan. Oke ya, teman-teman semua ya. Terakhir, teman-teman semua ya dari saya. Nah, setelah ini nanti sesinya untuk investor sudah selesai ya. Buat Anda yang masih kepengen dengerin sesi berikutnya untuk yang mungkin kepengen dapat hasil lebih besar, teman-teman semua ya. Nanti silakan stay teman-teman semua ya. Tapi untuk investor ya, ini penjelasan terakhirnya dulu. Oke, jadi nanti seandainya Anda oke untuk ikut, apa yang harus Anda lakukan? Nomor satu, buka rekeningnya dulu ya, teman-teman ya. Rekening untuk si aset digitalnya tadi atau Binance ya. Nah, kemudian Anda kan tadi subscribe dulu pilihan softwarenya mau yang mana. Ada 3 ya, 2,5, 12,5 atau 25 juta. Nah, lalu Anda masukkan dananya di rekening aset digitalnya Anda atau di Binance-nya Anda. Ya, misalnya Anda masukin 10.000 dolar. Ini contoh aja. Ya. Nah, kemudian Anda recharge teman-teman semua. Anda isi pulsanya. Ya. Nah, berapa yang Anda isi? Ya, anggaplah 5 sampai 10% dari apa modalnya Anda. Jadi kalau modalnya Anda 10.000, 5%-nya berapa? 500 dolar, teman-teman semua. Ya. Jadi 10.000-nya Anda masukin ke Binance ya, ke banknya Anda tadi, 500 dolar Anda isi sebagai pulsa kredit namanya. Untuk apa sih Pak pulsa kredit ini? Nah, jadi nanti seandainya Anda mendapatkan keuntungan, misalnya untungnya 1.000, contoh ya. Nah,
Maka dari 1.000 ini akan dibagi hasil teman-teman semua. 80-20. 80% murni untuk Anda, 20% akan menjadi keuntungannya perusahaan teman-teman semua. Karena perusahaan kan sudah bantu Anda dapat untung ya. Nah, jadi Anda ada bagi hasil dengan perusahaan teman-teman semua. Nah, tapi kalau Anda tadi simak, ya kan, uang Anda kan semuanya di rekening Anda sendiri di Binance. Maka perusahaan nggak bisa nih comot-comot rekening uang di rekening Anda, ya kan? Makanya nanti 20%-nya atau $200 ini akan dipotongnya dari pulsa kredit yang Anda sudah isi, teman-teman semuanya. Ya, yang isi di awal tadi 5-10% ya. Atau misalnya kalau modal 10.000 Anda isi $500 tadi misalnya. Ya kan? Nah, berarti 20%-nya ya akan dipotong dari $500-nya tadi. Oke ya. Nah, sebagai catatan, setiap kali Anda isi si pulsa kreditnya, teman-teman semua, akan ada potongan 10% atau minimal $10. Jadi kalau seandainya Anda isinya $100 untuk pulsa kreditnya, maka Anda yang masuk adalah $90, $10-nya dipotong, teman-teman semua. Ya, anggap aja biaya admin lah ya, gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman semuanya ya. Nah, ini untuk investor sudah selesai ya. Nanti kalau buat Anda ya yang kepengen tahu lagi ya potensi untuk dapat income yang lebih besar gitu ya, atau mungkin kepengen balik modal dalam waktu cepat. Nah, nanti rahasianya seperti apa saya info setelah ini, teman-teman semua.